Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa alati wa dzurriyyatihi wa ila jami'i ikhwanina al-anbiya'i wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wa sahabati wa tabi'in ulama'il amilin al-musannifin Rasulullah Sayyidina Syaikhul Qadir al-Jailani wa ala Syekhul Hasan al-Fadhili wa ala jami'i man hadara fil majlis wa ala jami'i tulab wa talibat syai'ulillah lahum wa lanal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mari kita lanjutkan ngaji kita pada malam hari ini sampai hadis yang ke-13. Al haditsu asalisa asyar utawi iki iku hadis kang nomor 13. Al haditsu salisa asyar utawi iki iku hadis kang nomor asalisu asyar hadis kang kaping 13. An Anasin ibni Malik saking Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking Anas bin Malik diriwayatkan dari Anas bin Malik qala Rasulullah dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh bersabda, la yu'minu ahadukum, la yu'minu ora sempurna imani, tidak sempurna imannya siapa? Sopo ahadukum salah siji ira kabeh. Tidak sempurna salah satu dari kalian hatta yuhibba hingga demen sapa ahad sehingga ia mencintai li akhihi marang sedulure ahad, sehingga ia mencintai untuk saudaranya ma yuhibbu ma ing barang yuhibbu kang demen sapa ahad ma ing barang gitu. Yuhibbu kang demen sapa ahad li nafsihi marang awak dhewe ahad. Tidak beriman salah satu dari kalian atau tidak sempurna imannya salah satu dari kalian sehingga ia mencintai untuk saudaranya suatu yang engkau cintai untuk dirimu atau untuk dirinya. Mbah Bisri Mustafa memberikan keterangan lanjut terkait hadis ini. Jika kita itu senang dihormati, dilayani dengan baik, maka kita pun harus senang juga ketika orang lain dihormati, dilayani. Kadang awake dhewe niku tidak suka kalau orang itu kemudian dihormati, kemudian dimuliakan, padahal awake dhewe kono nek dihormati, dimulyakake ya seneng. Contohnya gampang nek awake dhewe niku asal nikmat tumbal
napa angsal hadiah napa nikmat bisa beli motor ngoten nggih. Niku seneng mboten? Awake dhewe nek seneng wong liya kok ya tuku motor, tuku mobil, oleh nikmat. Nek awake dhewe seneng berarti insyaallah sempurna iman. Tapi nek awake dhewe wong liya entuk hadiah entuk iso tuku motor mobil kok awake dhewe ora seneng, niku imane dipertanyakan. Karena apa? Karena dalam satu syarah bilih napa orang itu kalau di syarah para ulama terkait di sini, karena orang itu kalau dia cinta dirinya tapi orang seneng mama orang lain mendapatkan nikmat, orang lain itu bahagia awake dhewe malah orang seneng, iku bisa terhinggapi penyakit hasud nggih. Kama qala Al-Ghazali. Imam Ghazali menyampaikan bahwa hasud niku orang lain dapat nikmat, dapat kesenangan tapi awake dhewe mboten seneng. Iri. Nah. Satu nggih. Al-awal ayat amana zawala ni'mah tal ghair wa husulihi li nafsihi. Jadi satu, orang hasud itu tandane ia berharap nikmat yang didapat orang lain itu hilang, dan nikmat itu yang apa ya, bisa kembali atau yang pantes iku awake dhewe. Kayak kok oleh hadiah undian gitu ya. Kayak jane ora pantes. Sing pantes ki awakku ngono. Wis muga-muga dan ilang. Lho malah ditulake muga-muga dan ilang. Niku bahaya nggih. Niku penyakit hasud. Napa kemawon? Kecuali ilmu nggih. Kecuali ilmu nek awake dhewe terkait iri terkait ilmu orang lain itu tidak apa-apa. Termasuk juga terkait sedekah orang lain. Wah, kayak kok sedekahan aku kok ora, ini iri itu boleh dalam konteks kebaikan untuk ilmu dan dalam konteks sedekah. Nomor 2, hasud menika ayatamana zawali mal ghair wa ilam yahsulahu kama idza kana indahu mithlaha awalam yakun yuhibba wa hadza asyraf minal awal. Yang hasud yang kedua niku berharap nikmat yang diperoleh orang lain itu hilang, tetapi dia tidak mengharap untuk ia memperolehnya. Umpama ada orang lain itu kok dapat nikmat berupa mungkin uang dadakan dari pemerintah mungkin gitu, atau gampangnya nek mahasiswa ini beasiswa mas, beasiswa iki wonge kok jane ora pantes blas kok yo oleh ya gitu kan. Ya, mboten asal iki. Nek awake dhewe gak terima nggih. Tapi dia ada maksudnya orang yang mengatakan demikian itu kuwi jane aku sing oleh. Iku sing paling parah niki. Kuwi sing pantes ki aku. Dhek iki ora pantes. Bapake sugih. Pintere ya pas-pasan gitu. Muga-muga ora oleh dan ilang nikmate. Nah, niku sing bahaya. Ini sing kedua, dia berharap nikmate ilang tapi dheweke ngakoni nek ora pantes. Ya aku ya jane ora apa-apa, tapi kok dheweke iki gak pantes. Ora pantes blas dhek sing oleh beasiswa. Aku ya gak berharap dapat beasiswa niku tetep dia terkategori iri, tapi kategori nomor 2. Sing nomor 1 wau sampai nikmate ilang, sing pantes ya aku. Nomor 3 ala yatamana zawalal
Nikmah anil ghair walakin yakrahu irtifa'u alaihi. Sing ketiga niki kan. Dia tidak berharap nikmat yang diperoleh orang lain itu hilang. Enggak berharap. Tetapi hanya benci aja. Sengit aja. Sengit aja. Wes. Ini ketikatan yang ketiga, Masya Allah. Mudah-mudahan awake dhewe ngoten nggih. Jangan tergoda. Lah, kayak lo lagi kerja wis jayaan, gak pantes blas. Astagfirullahaladzim. Itu nggih. Jadi kosok balene dijelaskan lagi tambahan dari Mbah Bisri Mustafa. Sampeyan nek ora seneng dipisuhi ya aja misuhi orang lain. Itu maksudnya. Atau makna yang lain juga, sampeyan panjenengan semua nek ora seneng dipisuhi ya sampeyan ora seneng mama orang lain ya dipisuhi orang. Umpama tanggane disakiti, nek sampeyan disakiti enggak seneng, sampeyan ya ora seneng nek awakmu nyakiti orang lain, tur orang lain saat itu disakiti awakmu ya ora seneng, tidak terima, ngoten bahasane. Malah syukura iki mboten. Malah nyukur-nyukurke ya. Walah kapok kapan iki. Nah, dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Az-Zurjani, bilih hadis menika niku maknane apa? Maknane tujuannya untuk kemaslahatan, bagian dari kaidah Islam nggih. Artinya meraih untuk kesetaraan, kesamaan. Artinya apa? Nek awakmu seneng dimulyake ya kudu mulyake wong. Ya nek wong mulya ya melok seneng. Bukan malah apa? Dihasud, iri, bukan niku nggih. Wa tadumu ulfah bainan nas. Dengan hadis menika maka kelembutan, ketentraman itu akan berada di antara para manusia. Subhanallah. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis menika ugi terkait hadis yang ke-13 Syekh Az-Zurjani ngendikake bahwa dalam riwayat yang lain, hatta yuhibba li akhi minal khair ma yuhibbu li nafsihi. Jadi kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang lain kok awake seneng, itu bagian dari keimanan yang sempurna. Itu. Lah pada intinya bahwa hadis menika kita harus gunakan dimanapun dan kapanpun berada. Umpamane nek awake dhewe niku seneng diberi oleh-oleh, yo nek pas pulang dari mana saja, mungkin piknik atau apa ya, ngasih orang lain gitu. Bukan malah awake dhewe iku diam saja. Seneng nek dimulyakake tapi tidak suka memuliakan orang lain atau orang lain menjadi mulia. Gitu. Pada intinya bahwa orang-orang ini dijelaskan semua orang Islam ya, baik Islam yang mempunyai ormas apa saja, begitu juga non muslim atau orang-orang kafir boleh juga termasuk golongan ini. Artinya saudara itu bisa saudara apa? Islam, ukhuwah
Islamiyah, ukhuwah insaniyah kemanusiaan, atau ukhuwah basariyah atau insaniyah. Bisa termasuk golongan itu. Semuanya. Nggih. Nggih, terakhir al hadisu arabi asyar. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala dawuh sinten Ibnu Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh sinten Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahilu ora halal apa damu imriin darai wong atau darai manungso muslimin kang muslim tidak halal darahnya orang Islam ila bi'ihda salasin kejaba kelawan salah siji telu perkara atau telu kejaba salah swijine telu atau ya perkara telu atau telung perkara. Siji as-sayyibu zani. Maknane dua nggih, ada para ulama, satu rondo atau duda azani kang zino. Itu makna yang pertama. Kalau di tafsir Syarah Arba'in yang dari penerbit Al-Miftah Surabaya, maksudnya as-sayyib, satu sayyib ini siapa? Al-muradu bis-sayyib man tazawwaja wa wati'a fi nikah. Jadi orang yang pernah atau orang yang sudah menikah yang sah kemudian dia melakukan perzinahan, maka darahnya itu halal. Artinya boleh dibunuh. Tetapi begini maksudnya, wong zina terus dipateni bukan begitu. Tetapi mengendikane Mbah Bisri Mustafa menika harus melalui pengadilan, putusan pengadilan, bukan main hakim sendiri terus diarak dipateni, tidak begitu, tapi dilimpahkan pada pengadilan. Satu orang tadi maknanya satu orang duda atau rondo perempuan atau laki-laki melakukan perzinahan, itu makna yang pertama. Makna yang kedua, orang yang pernah menikah atau sudah menikah tapi dia melakukan zina atau namanya zina muhsan atau zina muhsan gitu ya. Nomor kali anak wa nafsu binafsilan awa-awaan, sebab mateni awa-awaan, seseorang yang membunuh seseorang. Atau makna yang lain iki, atau seseorang dan seseorang yang membunuh seseorang. Maka sebenarnya itu halal darahnya, tetapi dikembalikan pada pemerintah atau pengadilan, tidak main hakim sendiri. Kadang orang itu ketika seseorang membunuh seseorang, maka orang lain, boh saudara nih, boh kakak genten mateni. Nah ini tidak boleh. Bukan main keputusan untuk membunuh itu bukan di tangan orang, tapi di tangan pengadilan. Ingkang yang terakhir, wa tariku lidini lan wong kang ninggal marang agamane
imri'in ya, atau muslim aku. Seseorang tadi. Yang ketiga yaitu orang yang meninggalkan agamanya atau disebut murtad. Itu halal darahnya. Tapi dalam konteks kita bernegara demokrasi tidak demikian. Al-mufariqu kang misah, yang berpisah lil jamaah maring golongane wong Islam, yang pisah dari golongan orang-orang Islam. Islam aja deh. Jadi menurut Mbah Bisri Mustafa semua tadi itu harus melalui putusan hakim. Bukan main hakim sendiri untuk membunuh siapa? Tiang yang zina, membunuh, terus membunuh orang yang membunuh orang lain dan orang yang murtad, bukan itu nggih. Bukan itu. Di dalam kitab terakhir syarah Arba'in Al-Jawair Al-Ulu'iyah karya Syekh Abdullah bin Az-Zurdani, pilih terkait hadis yang nomor 14 ini beliau mengatakan bahwa terkait zina, wa min qabaihi zina, salah satu kejelekan zina ana yurisul qatla wa ta'un. Zina itu bisa mengakibatkan pembunuhan. Ya saat ini ada orang-orang kepala desa berzina dengan istri orang lain, akhirnya bisa dibunuh. Jadi kebanyakan pembunuhan itu bisa timbul dari perselingkuhan, perzinaan. Karena apa? Mungkin suaminya tidak terima, istrinya tidak terima. Nah itu. Wa ta'un dan penyakit. Bisa penyakit AIDS dan ta'un. Bahkan Ibnu dari Hakim an Mas'ud, idza kasura zina, apabila zina itu sudah mewabah, menyebar luas nggih, kasural qatlu, maka pembunuhan itu juga akan banyak. Zina sudah kemana-mana, ini pembunuhan juga akan menyebar luas. Wa waqa'atun dan banyak penyakit. Na'udzubillah min. Kemudian beliau juga menyatakan bahwa terkait hadis ini bahwa zina itu termasuk salah satu perbuatan yang paling jelek, yang paling buruk, yang dilarang oleh agama Islam, itu zina. Na'udzubillah min dzalik. Kados berita kemarin 1 minggu yang lalu itu ada 4 kakek-kakek mencabuli anak berumur 12 tahun. Masyaallah. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah, kathah nggih sakniki niku. Gara-gara perempuan niku bukan gara-gara perempuan, gara-gara nafsu sahabatnya ya, bukan karena perempuan ya, karena nafsu sahabatnya tidak bisa menahan, tidak bisa memanage dengan baik. Kathah niku nggih, sampun di mana-mana. Oleh karena itu, hadirin ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga diri kita, jaga keluarga kita semuanya. Pertama dari perzinahan, dari perselingkuhan. Yang kedua
dari pembunuhan terhadap siapapun tidak dibenarkan. Nggih. Yang terakhir terhindar dari murtad napa keluar dari agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin kaji pada malam hari ini, mudah-mudahan berkah dan manfaat fi dunya hatal akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala nabi Muhammad.